Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, tapi kita mau ucapkan apa, Jason? Oh iya, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Adha. Masih bersama saya pemirsa Valencia Belvingsi. Dan saya Jason Sambo, semoga di momentum hari ini kan banyak yang libur ya. Ini bisa berkumpul bersama keluarga, nantinya bisa dimaknai sebagai silaturahmi, berbagi juga bersama dengan sama. Tapi jangan lupa untuk nonton Selamat Pagi Indonesia, karena kami akan hadirkan beragam informasi yang keren-keren. Salah satunya La Garuda. Yeay! Karena kemarin malam gol. Jadi timnas Indonesia pemirsa menorehkan kemenangan 1-0 atas timnas Tiongkok pada laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kemarin kita berhasil menaklukkan Cina. Yes, ya. Betul. Dan untuk kualifikasi ini menempatkan Indonesia kemudian ada di peringkat keempat untuk di grup C, dan tambahan 3 poin ini ya mengunci Garuda untuk tiket ke putaran keempat. Nah, laga timnas Indonesia melawan Tiongkok atau Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam itu berlangsung sengit dan sejak laga dimulai bahkan ya. Tapi berkat tendangan atau sepakan dari Ole Romani akhirnya kita bisa memantapkan sebagai mengunggulkan sebagai pemenangnya tadi malam ya. Oke, jadi Indonesia mendapat hadiah penalti pemirsa di menit ke-43 usai Ricky Kambuaya dilanggar oleh Xiang di kotak terlarang. Jadi wasit awalnya tidak menganggap insiden itu sebagai pelanggaran, tapi akhirnya berubah pikiran usai mengecek tayangan ulangnya. Nah, inilah ada kesempatan. Kemudian oleh Romani yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan dan membawa Indonesia unggul 1-0. Ini adalah gol ketiga Romani bersama timnas Indonesia. Jadi pemain Oxford United itu selalu membobol gawang lawan sejak berseragam Garuda loh, Jason. Jadi memang sebuah sepakan yang membawa hoki, membawa keberuntungan untuk Indonesia. Tadi Pak Prabowo aja sampai berdiri ya, Pak Presiden kita ya. Nonton langsung juga ya? Nonton langsung. Jadi memang beberapa peluang ini sempat didapat tim besutan Patrick Kluivert di babak kedua, tapi memang tidak membuahkan gol tambahan. Demikian juga untuk Cina sendiri yang tak kunjung mampu mencetak gol balasan. Alhasil hingga laga berakhir, Indonesia tetap menang 1-0 sekaligus menuntaskan puasa kemenangan atas negeri tirai bambu tersebut. Udah beberapa dekade loh kita berpuasa kemenangan atas mereka ya. Makanya ini selebrasinya luar biasa. Di mana-mana orang merayakan, meriah sekali loh tadi malam. Jadi tambahan 3 poin ini membuat tim Merah Putih saat ini mengoleksi 12 angka mengunci tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah suasananya ya, Jason. Di situ kita lihat ada ketum PSSI Erick Thohir yang posisinya tepat di samping kiri dari Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo pakai jersey ya, nomor 8, ada tulisan punggungnya Indonesia. Ya, ini terlihat sekali raut kebanggaan dari Presiden Prabowo Subianto ketika kita bisa mengungguli Cina 1-0, dan ini momen ketika Presiden langsung bertemu, kayaknya memberikan selamat nih pastinya ya kepada Presiden turun ke lapangan. Terus tadi lihat gak oleh Romani menepuk bahunya Pak Prabowo ya, itu momen unik gak lucu ya, menepuk Presiden dia. Tapi itu sebenarnya gambaran dari kebahagiaan, Jason. Betul. Jadi sangat bahagia sampai kita bisa lihat ekspresi semuanya waktu berkumpul di lapangan hijau itu ya. Betul. Tapi kita juga bakal lihat ya sebenarnya bagaimana sih statement yang disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atas pertandingan tadi malam ini ya. For me, the most important thing is if people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. We know that we have to play 2 games. So in my eyes, the best team is starting. That will not say that the other players are worse or not good enough to start, because they are. But they need to feel the confidence. You know, that's a thing that makes our team stronger, and to give opportunities also to local players when they deserve it. Naravno, da se nismo plasirali kao što je slučaj za posljednjih 20 i više godina, 25 godina, i sigurno da svi smo bili veliki optimisti, željeli smo taj plasman. Gotovo sam siguran da bi se plasirali, da smo se plasirali, da svi smo se plasirali u sljedeći krug. Moja odgovornost, naravno uvijek je odgovornost trenera najveća, ali to će ljudi u federaciji procijeniti za tuđi, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati.
Što se tiče perspektive, malo prije sam rekao koliko mladih igrača, novih igrača u tih godinu i pol dana koliko sam tu, koliko je novih igrača se afirmiralo i momčad, sigurno ova momčad Kine ima jednu perspektivu i jednu budućnost. Jadi congratulations untuk Patrick Kluivert karena bisa membawa timnas Garuda kita unggul tadi malam. Tapi ini bukan berarti kita boleh ini ya lengah dulu ya karena masih ada pertandingan-pertandingan masih ada Jepang ya. Jepang tanggal 10 Juni nanti. Betul. Pemirsa. Saya mau ajak Anda lagi pemirsa, kita akan lihat ya. Ini adalah kegembiraan Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung kemarin laga timnas Garuda versus timnas Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Ini gak bisa ditutup-tutupin lagi, begitu gembira pada saat Ole Romani berhasil membobol gawang Tiongkok. Jadi Prabowo Subianto itu terlihat happy, tepuk tangan, tertawa, berjingkrek. Wah, di tribun penonton itu full dengan kebahagiaan. Ini karena mengiringi hasil timnas Garuda Indonesia yang membobol gawang Tiongkok. Betul, dan gesture kegembiraan ini juga diakui oleh Presiden Prabowo karena keunggulan timnas ini bertahan hingga laga usai. Sehingga pasukan Garuda ini berhasil mengamankan ya 3 poin. Dan dengan tambahan 3 poin ini, sekali lagi Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 12 poin dari 9 pertandingan. Jadi ini adalah hasil yang membuat Indonesia masih punya harapan pastinya asa untuk memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dengan kemenangan ini juga pemirsa, jadi posisi Indonesia terdongkrak dalam ranking FIFA. Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 117 dengan 1155,98 poin dari sebelumnya ada di posisi ke-123 ya. Jadi naik 6 tingkat. Presiden Prabowo jadi berharap timnas bisa mengalahkan Jepang juga karena ini sebentar lagi kita juga harus tunggu ya. Kita harus kawal terus nanti hasilnya bagaimana. Kalau begitu saya ajak Anda pemirsa, kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut ini. Kita bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang, dan tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.